Shalom saudara yang kasih Tuhan. Ada satu kisah, yaitu kita ketika berteman, pasti kita memiliki teman. Tidak ada orang yang tidak memiliki teman. Tetapi persoalan kenapa tiba-tiba terjadi permasalahan, kesulitan atau perkelahian. Karena teman satu berkata kamu egois atau kamu mau menang sendiri. Kata-kata itu sebenarnya saudara mewakili dari orang yang memiliki teman, namun orang itu tidak merasa dimiliki oleh teman. Jadi dia cuma memiliki teman banyak, cuma dia tidak merasa dimiliki. Sehingga terjadilah egois, mau menang sendiri, milih sendiri. Nah itulah kejadian yang selalu ada di dalam dunia ini. Demikian di dalam gereja juga sama saudara. Bahwa kerap kali kita memiliki gereja bagus, sehingga kita punya tanggung jawab. Tapi persoalannya saudara, apakah kita itu merasa dimiliki oleh organisasi, dimiliki oleh jemaat, dimiliki oleh gereja itu? Firman Tuhan berkata bahwa kita ini merupakan sebuah batu yang disusun di rumah Allah. Jadi jangan cuma kita memiliki gereja terus punya tanggung jawab, melayani bagus, oke. Tapi kita lupa bahwa kita itu adalah bagian dari gereja itu. Sehingga saudara, kalau bangunan satu gereja itu kita ini seperti batu batanya. Karena firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bagian daripada rumah Tuhan itu sendiri. Bahkan kalau kita bicara tentang Tuhan, Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi pertama kita harus memiliki roh Kristus. Ketika kita memiliki roh Kristus, kita harus merasa dimiliki Kristus. Tetapi banyak orang merasa, aku percaya Tuhan, aku milik Kristus. Saudara, ya aku memiliki Kristus maksudnya. Tetapi dia tidak merasa dimiliki Kristus. Bedanya apa? Saya memiliki Kristus, saya percaya Kristus, saya punya Tuhan. Tapi persoalannya dia tidak sangkal diri pikul salib. Sehingga dia, saudara, tidak merasa dimiliki Tuhan. Kalau orang yang merasa dimiliki Tuhan, berarti dia bukan hidupnya dia lagi, tetapi Kristus. Sehingga Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Ini kita perlu renungkan. Bagian pertama kita harus memiliki Kristus. Kita harus memiliki teman. Kita harus memiliki gereja, tanggung jawab. Harus merasa memiliki. Tetapi kemudian kita harus meningkat. Bagaimana kita harus merasa dimiliki oleh teman-teman kita. Sehingga kita menjadi bagian tidak berkelahi, tidak egois. Dan bagaimana kemudian kita merasa dimiliki oleh gereja dan Tuhan. Sehingga kita menjadi bagian dari rumah Tuhan. Supaya rumah Tuhan itu menjadi utuh. Dan terakhir kita juga mesti tahu bahwa ketika kita memiliki Kristus, apakah kita merasa dimiliki Kristus? Sehingga saudara, hidup kita bukan kita lagi. Itu diperhatikan dan tolong diingat. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Kalau kita tidak merasa dimiliki Kristus, hanya milik Kristus, saudara, itu sama dengan 5 gadis bodoh yang tertinggal. Dan Tuhan akan datang. Siap-siaplah supaya kita menjadi milik Kristus. Dan karena kita milik Kristus, maka kita akan dibawa ke surga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.